Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmanur Ajija dari kelas 12 IPA 2. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai dampak perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi. Reformasi adalah sebuah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada di suatu masa. Reformasi lahir ketika suatu negara mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari kehidupan ekonomi, politik, hukum, bahkan krisis kebutuhan pokok. Tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan politik Indonesia pada masa reformasi. Yang pertama, ada B.J. Habibie. Upaya-upaya pada bidang politik yang dilakukan B.J. Habibie antara lain yang pertama, Polri memisahkan diri dari ABRI dan menjadi Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian, ABRI berubah nama menjadi TNI. Yang kedua, mengurangi jumlah anggota ABRI dan MPR. Dan yang ketiga, memberikan abolisi atau hak kepada kepala negara untuk menghapus hak tuntutan pidana kepada narapidana politik atau orang-orang yang pernah mengkritik presiden. Yang keempat, jejak pendapat wilayah Timor Timur. Yang kelima, melakukan pencabutan terhadap pemberedelan pers. Yang keenam, membebaskan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. Dan yang ketujuh, mengganti undang-undang untuk diubah agar lebih demokratis. Upaya pada bidang ekonomi. Yang pertama, melikuidasi bank bermasalah. Yang kedua, merekonstruksi perekonomian nasional. Yang ketiga, merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi. Yang keempat, mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang kelima, mengesahkan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli atau Persaingan Tidak Sehat. Yang keenam, menaikkan nilai rupiah. Dan yang ketujuh, membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Yang kedua, ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beberapa kebijakan politiknya antara lain yang pertama, membekukan MPR dan DPR. Yang kedua, mencabut peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran aliran Leninisme dan Marxisme. Yang ketiga, mengumumkan nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat dalam KKN. Yang keempat, masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Yang kelima, menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir 1999. Yang keenam, Departemen Sosial dibubarkan karena dianggap menjadi lahan korupsi. Yang ketujuh, Departemen Penerangan dibubarkan karena membatasi kebebasan pers. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, kondisi perekonomian Indonesia membaik. Hal tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDB atau nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh negara mulai menunjukkan ke arah yang positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5% pada masa pemerintahannya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.